Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibul Yagarul Badru bin Husni Wajhihi. Tadi di dalam qasidah dibacakan wajhul maimun hujjatuna wa ta'tin nas bil hujaji. Wajahmu yang agung, wajahmu yang sejuk, yang indah adalah modal kami tatkala kami menghadap kepada Allah di hari kiamat nanti. Kita datang kepada Allah hari kiamat, kita nggak bawa amal perbuatan yang kita lakukan, nggak bawa amal ibadah yang kita banggakan. Apa yang bisa kita banggakan dari amal ibadah kita? Tetapi yang kita bawa adalah wajah Nabi Muhammad SAW yang lebih terang dari bulan purnama, yang dengan berkat wajah yang agung ini Allah turunkan hujan. Wa abyadun yustasgal ghamamu bi wajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Wajah yang putih, yang terang bercahaya, yang dengan berkat wajah ini kita meminta hujan dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih agung dari itu, wajah yang ketika dihadapkan ke arah langit, saat itu juga kiblat diarahkan oleh Allah kepada, bukan ke Ka'bah. Kiblat tidak diarahkan kepada Ka'bah, tetapi diarahkan oleh Allah ke arah yang diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Walaqad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Allah Ta'ala mengatakan, kami telah melihat wajah yang engkau hadapkan ke arah langit, sehingga Allah Ta'ala katakan falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, kami akan menghadapkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhai. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah martabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya. Di malam hari ini kita membaca sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana sallallahu alaihi wasallam marfu'al ghama abyadul lawn musyarraban bi humra. Beliau disebutkan oleh Sayyidina Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, dikutip di dalam kitab Maulid yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Postur tubuh beliau tingginya ideal, gak dikatakan pendek ataupun tinggi, wa ila tuli agrab, tetapi agak tinggi namun tidak dibilang jangkung, agak tinggi. Akan tetapi yang istimewa dari Rasul SAW, postur badan beliau, tinggi beliau yang ideal itu, beliau ketika berjalan di tengah-tengah para sahabatnya, semua yang menyaksikan sosok Nabi Muhammad SAW, mereka menyatakan Nabi tidak pendek, tidak juga jangkung, tetapi beliau tingginya ideal, wa ila tuli agrab. Dan yang menarik, di tengah-tengah sahabat banyak orang-orang yang tinggi jangkung, tetapi ketika berjalan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW, mereka semua di bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajah beliau, kulit beliau, warna kulit beliau abyadun musyarraban bi humra, putih yang bercampur dengan kemerah-merahan, wajah yang begitu indah, warna kulit yang begitu agung, dan dibungkus dengan dihias dengan warna hitam pekat dari rambutnya yang terurai indah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bara bin Azib beliau mengatakan, ma ra'aitu min dhimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, saya enggak pernah melihat sosok laki-laki dengan rambut hitam pekatnya yang terurai itu, dengan pakaiannya yang ada corak kemerahan, yang lebih tampan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithla. Saya enggak pernah lihat sosok semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya atau sesudahnya. Sosok yang istimewa. Semua para saksi sejarah menyaksikan itu. Kita sekarang hanya membaca, tetapi para saksi sejarah yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, mereka mengakui kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keindahan fisiknya, ketampanannya, kemuliaannya, akhlaknya, budi pekertinya, semua mengakui daripada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tarakat tu'aini wa ahsanu minka
lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Lebih tampan dari dirimu ya Rasulullah, mata enggak bakal pernah melihat. Lebih agung dari dirimu, maka sungguh wanita-wanita tidak akan pernah mampu melahirkannya. Engkau diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa ada cacat pada dirimu, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan pesananmu. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan setengah ketampanan. Ibaratnya sekarang tadi kita datang, kita lihat bulan purnama yang cantik itu, yang indah. Itu kalau bulan purnama diibaratkan suatu ketampanan, keindahan yang pernah diciptakan oleh Allah Ta'ala, semuanya dituangkan dalam bulan purnama itu. Nabi Yusuf alaihissalam setengahnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Setengah ketampanan diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf, setengahnya lagi diberikan kepada siapa? Kepada kita nih, umat manusia sekalian yang merasa dirinya paling tampan. Hanya secuil dari setengah itu dibagi-bagi oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Setengahnya untuk Nabi Yusuf, setengahnya lagi bakal umat manusia. Dan Nabi Muhammad mana dia? Muhammad SAW nggak dari situ, lain sendiri beliau. Dari mana? Seperti yang disebutkan di dalam hadis, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Itu Nabi dari situ, ketampanannya dari situ, kemuliaannya dari situ, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nggak ada yang tahu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya kecuali Tuhan yang Sang Pencipta. Dia yang paling tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasfihi biwasfihi yabda zaman wa fihi ma lam yusafi. Qad khalaqahu Allah ala ahsani surah fiha jami'ul mahasini mahsura wa 'alaiha maghsura. Nabi Ali mengatakan Allah ciptakan Nabi Muhammad itu dalam bentuk yang paling bagus. Di dalam diri Nabi Muhammad SAW segala keindahan Allah tuangkan di situ, semuanya di situ. Dan hanya keindahan yang ada pada diri Rasulullah, tidak ada lagi lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca di dalam kitab sejarah ditulis semuanya tentang Nabi Muhammad SAW oleh para ulama sepanjang masa, sepanjang waktu. Berbagai ulama dengan berbagai bahasa mereka, berbagai tulisan ditulis sampai detik ini. Dari sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang nggak ada yang pernah selesai melukiskan tentang sosok Nabi besar Muhammad SAW. Keindahan beliau selalu menjadi misteri yang nggak bakal pernah bisa dibuka kuncinya SAW. Tahu sebabnya apa? Karena beliau seperti Sayyidatuna Aisyah bilang di dalam ucapannya, karena khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi ini. Beliau terjemahan hidup daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam ayat yang lain, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini kalau mau menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan satu kitab, dua kitab, lautan semua jadi tinta. Pohon-pohon yang ada di muka bumi menjadi pena hanya untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan sirna dan firman Allah nggak bakal selesai untuk ditafsirkan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari itu. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Beliau adalah terjemahan hidup daripada Al-Quran, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Laqad atana khatamur risalah bikulli ma ja'u bihi min hala fa amma kullal khalqi bid-dalalah wa ashraqat manahijul kamali fa kulluhu fadlan ata wa rahmah wa kulluhu hukmu hudan wa hikmah wa huwa imamu kulli dhi muhimmah wa qudwatun fi sa'iril jifali wa huwa bihaqqi syukri ma'ula imgama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال وليس حب الطيب والنكاح إلا لجمع القلب والأرواح ونسوة عونا على الصلاح يروينا عنه أكرم الأحوال. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bernabi kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada beliau. Ini malam kita berkumpul
Udah jam 10 mau menjelang jam setengah 11 malam kita masih duduk nggak merasa capek. Karena apa? Asyik mendengar sosok Nabi Muhammad SAW. Yang dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Yang dikaji adalah ungkapan cinta kepada Rasul SAW. Nggak ada bosannya, nggak ada selesainya. Makin malam, makin larut, makin nikmat mendengar tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau kenal Nabi Muhammad maka cinta. Kita nih dengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makin kita penasaran, makin kita menggali tentang sosok beliau yang istimewa itu. Kita dengar tentang wajahnya, kita penasaran. Rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau mau bicara tentang rambutnya Nabi Muhammad, hitam pekat, bergelombang, cakep, bagus. Setengah jam, sejam kita bicara tentang rambutnya Nabi Muhammad, makin kita penasaran. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang umur kepada guru-guru kita, Al-Habib Salim bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, dan para habaib yang lain yang diberikan sehat afiat bisa membimbing kita ke jalan taqwa, ke jalan istiqamah, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jamaah semuanya pulang dari sini hajat gobul, hajat dunia, hajat akhirat, kasih jodohnya yang bagus sama Allah taala, rezekinya insyaallah lancar, semua yang ditarget didapat lebih dari yang diharapkan. Ya rabbal alamin. Berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.